Bab 902. Ingat apa yang kau janjikan padaku. Audrey hanya merasakan jantungnya berdetak kencang. Ia memperhatikan Colden tanpa bergerak sedikit pun. Dia merasa bahwa perkataannya ini sepertinya sengaja ia lontarkan untuk mengujinya. Setelah menatapnya untuk waktu yang lama, Audrey pun menutup bibir merah mudanya dengan gugup. Kenapa kau bisa memikirkan pertanyaan seperti itu? Colden menarik nafas dalam-dalam dan menghembusnya ke wajah Audrey, menatapnya dengan dalam. Bagaimana denganmu? Mengapa kau berpikir untuk mengajukan pertanyaan aneh seperti itu? Baiklah, sepertinya dia menanyakan hal seperti itu untuk membalas pertanyaannya sendiri. Audrey benar-benar tidak yakin apakah dia tahu atau tidak, tetapi karena Colden belum mengatakannya sampai sekarang, seharusnya ada kemungkinan lebih tinggi bahwa ia tidak mengetahuinya. Audrey menggelengkan kepalanya, tidak apa-apa, aku hanya tiba-tiba ingin bertanya saja. Setelah itu, dia menggenggam tangan Colden dengan erat, dan berkata, tapi serius, jika suatu hari kau menemukan sesuatu yang tidak dapat kau terima, kau harus mendengarkan penjelasanku, ya. Mata Colden yang memandanginya menjadi lebih dalam, ditambah dengan tatapan yang seperti sedang menyelidikinya, matanya itu membuat nafas Audrey terasa ringan, dan akhirnya bibir tipisnya itu sedikit bergerak. Baik. Melihat Colden menyetujuinya, Audrey pun menghela nafas lega. Ingat apa yang kau janjikan padaku. HN. Selama dirawat di rumah sakit, George membawa Lori menemui Audrey. Ketika keduanya masuk, mereka saling menyalahkan satu sama lain. Melihat adegan ini, Audrey pun sedikit bingung. Tak disangka ternyata mereka berdua akan menjadi akrab dalam waktu yang singkat seperti ini. Sepertinya ketika takdir datang, tidak ada yang bisa menghentikannya. Setelah Lori bertanya tentang kondisi fisik Audrey, dia pun mulai bergosip dengannya. Hei, Audrey, aku selalu mengira bahwa George adalah tipe pria yang playboy, suka bermain-main, dan di matanya hanya ada wanita dan pesta saja, tapi tak kusangka ternyata dia menjadi seperti itu karena hatinya terluka. Hatinya terluka. Audrey terkejut ketika dia mendengar kata ini. Dia mengingat-ingat kembali kata-kata dan perbuatan George yang biasanya, bagaimanapun rasanya George dan dua kata hati terluka itu tidak ada hubungannya sama sekali. Betul, betul, bukankah waktu itu CEO menggendongmu pergi? Lalu aku pun juga pergi, George dan Merlin itu. Belum sampai Lori selesai berbicara, mulutnya tiba-tiba dibekap oleh seseorang. Ternyata George mendengar perkataan Lori. Ketika dia mendengar bahwa gadis itu bergosip tentang urusannya sendiri, dia pun segera menutup mulutnya dengan cepat. Lepas. George menutup mulut Lori dengan tangannya untuk mencegahnya berbicara, sambil menyeretnya keluar. Ia tersenyum pada Audrey, kakak ipar, jangan dengarkan omong kosongnya, wanita ini terlalu bergosip, dan suka melebih-lebihkan. Apapun yang baru saja ia beritahukan kepadamu, tidak ada satupun yang bisa dipercaya. Lori yang diseret olehnya mencoba untuk melawan, tetapi kekuatannya tidak sebanding dengannya. Pada akhirnya, Lori pun marah dan langsung mengangkat kakinya, lalu menginjak kaki George. Mata George membelalak kesakitan seketika, dia ingin berteriak namun tidak bisa. Lori memanfaatkan kesempatan itu untuk mendorongnya dengan cepat. Jika kau tidak memperbolehkanku mengatakannya, kenapa kau tidak memberitahuku? George sangat kesakitan sehingga dia tidak bisa berbicara. Karena kejadian itu, kamar rawat yang awalnya tenang kini menjadi bersemangat. Namun Colden yang sedari tadi melihat laptopnya itu merasa berisik. Ia pun langsung mengerutkan keningnya dan melihat ke sana. Bibir tipisnya bergerak sedikit, baru saja ia ingin menegur mereka agar tidak membuat keributan di sini. Tetapi saat melihat ke arah sana, hal pertama yang ia lihat adalah wajah tersenyum Audrey. Dia telah tinggal di rumah sakit selama 2 hari ini, meskipun wajahnya tidak terlalu pucat, tapi juga tidak begitu beraura, dan karena ulah Lori dan George sekarang, dia tampak lebih bersemangat. Mungkin Audrey suka dengan suasana seperti ini. Memikirkan hal itu, alis Colden yang mengkerut itu pun memudar,
tatapan matanya kembali ke layar laptopnya. Sudahlah, kalau dia menyukainya, biarkan saja mereka membuat keributan. Meskipun memang sedikit bising, tapi Audrey menyukainya kan? George dan Lori saling mengejek selama beberapa saat, sampai akhirnya mereka menyadari bahwa tidak hanya Audrey saja yang sedang berada di kamar itu, ada sebuah kehadiran kuat lainnya juga di sana. Mereka menghentikan mulut mereka secara diam-diam, lalu melihat ke arah Colden pada saat yang sama. Gawat, barusan mereka terlalu emosional, mereka benar-benar lupa bahwa ada orang yang sangat menakutkan di dalam kamar rawat ini. Ocehan mereka yang sangat keras tadi, tidak membuatnya merasa bisingkan. Saat sedang berpikir, Colden tampaknya dapat mendeteksi pikiran batin mereka. Dia mengangkat matanya dan menatap mereka. Tatapan matanya itu sangat dingin, namun satu tatapan itu membuat kaki Lori dan George terasa dingin. Lori segera memindahkan langkahnya dan menyusut di belakang George, tubuhnya kecil, pendek dan kurus. Sedangkan George tinggi dan gagah, bersembunyi di belakangnya dapat menghalangi pandangan Colden terhadapnya. Hanya George sendirian yang menghadapi tatapan mata Colden, dan sebuah senyuman kaku pun muncul di bibirnya. Yuchi, itu, kami tidak sengaja berbicara dengan keras. Kita hanya ingin membuat kakak ipar senang. Kakak ipar, benarkan? Lalu, George pun menatap Audrey, berusaha keras untuk meminta bantuan darinya. Audrey merasa bahwa mereka adalah sepasang harta yang hidup, oleh karena itu ia mengangguk setuju. Ya, aku tidak keberatan, dia juga tidak akan keberatan, tenang saja. Mendengar hal itu, hati Colden tergerak, matanya pun menatap ke wajah Audrey tanpa sadar. Kebetulan Audrey juga sedang menatap kemari, tatapan matanya sangat jernih dan bersih seperti mata air, tanpa kotoran sedikit pun, yang ada hanyalah kelembutan. Pria mana yang bisa menahan tatapan mata dari seorang wanita yang ia cintai seperti ini? Jakun Colden bergerak ke atas dan ke bawah, tatapan matanya yang melihat ke arah Audrey sedikit gelap. Setelah beberapa saat, dia menyerongkan wajahnya dan berkata dingin, aku tidak keberatan, tapi kalian sudah boleh pergi sekarang. Ketika George mendengar bahwa Colden tidak keberatan, wajahnya tampak senang, namun belum sampai setengah detik, ekspresi wajah senangnya itu langsung sirna. Sesama pria-pria, bagaimana mungkin ia tidak melihat tatapan mata dan gerakan Colden barusan? Jelas sekali bahwa setelah melihat Audrey, dia tidak bisa menahan dirinya sendiri, oleh karena itu sekarang ia mengusir mereka pergi. Tentu saja ia tidak akan melakukan apa yang dia inginkan. George memandangi Audrey, kakak ipar, jarang sekali kita datang, bukankah sayang kalau kita langsung pergi sekarang? Kalau tidak, kita tinggal dan makan siang bersamamu saja bagaimana? Makan siang. Kalau ada banyak orang yang makan bersama, rasanya pasti sangat ramai. Audrey mengangguk, baru saja akan mengiyakannya. Colden langsung berdiri dan berkata dingin, apa kau ingin aku memindahkan restorannya ke sini juga? Senyuman George pun membeku, Lori bersembunyi di belakangnya dan tidak berani bernafas. Tatapan mata Colden barusan benar-benar menakutkan. Colden berjalan kemari, Audrey menarik sudut bajunya untuk memberi isyarat agar dia tidak terlalu galak, tetapi Colden memegang pergelangan tangannya dan mencubit telapak tangannya. Sebentar lagi pembantu akan datang untuk mengantarkan makanan, apa kalian yakin ingin tinggal dan melihat kami makan? George. Tentu saja George mengerti pemikiran Colden itu, ia hanya ingin berduaan saja dengan Audrey, dan tidak ingin mereka tetap berada di sini seperti nyamuk. Awalnya, George masih ingin melawannya, namun setelah memikirkannya lagi, ya sudahlah. Kalau dia membuat masalah dengan Colden, apakah ia masih akan bisa hidup tenang kelak? Kalau tidak, bagaimana kalau kita pergi makan di luar? Tiba-tiba, Lori menarik ujung baju George dan berbisik. Bersambung.